Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok DNF Fashion akan menyampaikan bisnis plan yang kami buat, yaitu rework pakaian. Jadi di sini saya akan menyampaikan problem statement-nya, yaitu when does the problem occur? Jadi masalah dalam pakaian bekas dapat muncul pada berbagai tahap dalam berbagai aspek. Beberapa titik masalah yang mungkin muncul dalam pakaian bekas termasuk sumber bahan bekas, yaitu salah satu masalah utama dalam bisnis rework adalah mendapatkan bahan bekas yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan rework tertentu. Kemudian yang kedua ada produksi, di mana selama tahap produksi pakaian baru, banyak limbah tekstil yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada konsumen, setelah pakaian dibeli oleh konsumen, masalah limbah dapat terjadi saat konsumen memutuskan untuk membuang pakaian yang tidak mereka gunakan lagi. Kemudian ada gaya hidup pemborosan, yaitu budaya pemborosan dalam mode di mana orang cenderung membeli lebih banyak pakaian daripada yang mereka butuhkan atau gunakan. Kemudian yang terakhir ada fast fashion, di mana model bisnis fast fashion yang menghasilkan pakaian cepat dan murah. Selanjutnya ada problem, yaitu what is the root cause of the problem. Jadi masalah tersebut terjadi karena banyaknya pakaian bekas yang menumpuk. Seperti pakaian yang sudah kekecilan atau kebesaran, maka pakaian tersebut hanya menjadi limbah saja. Sehingga adanya rework pakaian ini akan mengurangi limbah pakaian yang ada. Permasalahan limbah pakaian bekas memiliki akar yang kompleks, yaitu beberapa faktor utamanya, konsumsi yang berlebihan, kurangnya daur ulang, serta kurangnya kesadaran. Kemudian ketiga ada alternatif, yaitu what does customer do now to fix the problem. Jadi pelanggan dapat mengambil sejumlah tindakan untuk membantu mengatasi masalah pakaian bekas dengan cara pengurangan konsumsi, penggunaan kembali, pemberian atau penjualan pakaian bekas, daur ulang, penggunaan pakaian berkelanjutan, mendukung merek berkelanjutan, dan yang terakhir peningkatan kesadaran. Kemudian ada customers who has the problem most often. Jadi masalah limbah pakaian bekas dapat mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat, tetapi beberapa kelompok yang mungkin paling sering mengalami permasalahan ini adalah masyarakat urban atau orang-orang di daerah perkotaan cenderung lebih terpapar pada budaya konsumsi yang berlebihan dan cepat perubahan mode. Kemudian yang kedua ada generasi muda, yaitu di mana terutama generasi muda yang sering membeli pakaian berdasarkan tren mode terbaru dan sering mengganti pakaian. Kemudian terakhir ada penggemar mode, yaitu orang-orang yang sangat tertarik pada mode dan sering mengikuti tren mode yang cenderung lebih sering mengganti pakaian mereka. Kemudian ada emotional impact, yaitu how does the customer feel. Jadi customer itu merasakan tidak peduli. Jadi ada beberapa orang yang mungkin tidak memperhatikan atau peduli tentang masalah limbah pakaian bekas. Kemudian ada prihatin, di mana sebagian masyarakat merasa prihatin tentang masalah limbah pakaian dan merasa perlu untuk mengambil tindakan untuk menguranginya. Kemudian ada sadar tapi tidak tahu harus bagaimana, di mana ada orang yang mungkin menyadari masalah limbah pakaian bekas tetapi merasa bingung tentang tindakan yang harus mereka ambil untuk mengatasinya. Dan yang terakhir ada perasaan masyarakat yang sangat berbeda berdasarkan latar belakang, pendidikan, dan kesadaran mereka tentang isu-isu lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nisrina. Selanjutnya adalah quantifiable impact. What is the measurable impact? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2021 melalui SIPSN mengungkapkan bahwa Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah pakaian atau setara dengan 12% dari limbah rumah tangga. Dari seluruh limbah pakaian tersebut, hanya 0,3 juta ton limbah pakaian yang didaur ulang. Di Indonesia sendiri, sebanyak 70% bagian tengah Sungai Citarum ditemukan telah tercemar mikroplastik berupa serat benang polyester yang berasal dari industri tekstil. Fakta ini berhasil ditemukan Pusat Riset Oceanografi Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan oleh YouGov mencatat bahwa masyarakat dewasa di Indonesia membuang sedikitnya satu pakaian mereka dan 25% membuang lebih dari 10 pakaian mereka dalam setahun.
Belum lagi 41% milenial Indonesia menjadi konsumen produk fast fashion terbesar. Tidak heran jika pada tahun 2018 komunitas Zero Waste Indonesia menemukan bahwa limbah tekstil di laut Indonesia jumlahnya lebih banyak dari sampah plastik, yaitu 80% dari total sampah yang dikumpulkan. Majalah National Geographic pada Maret 2020, The End of the Trash juga mencatat bahwa dari 57% sampah yang ada di Jakarta, sekitar 8,2% merupakan limbah tekstil. Selanjutnya adalah alternative shortcoming. What are the disadvantage of the alternative? Meskipun terdapat berbagai alternatif untuk mengatasi masalah limbah pakaian bekas, beberapa dari mereka juga memiliki potensi kerugian. Berikut beberapa kerugian yang mungkin terkait dengan alternatif-alternatif tersebut. Yang pertama adalah pembakaran limbah. Mengubah pakaian bekas menjadi energi melalui pembakaran dapat menghasilkan polusi udara dan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim dan masalah kesehatan. Kedua adalah daur ulang kimia. Beberapa metode daur ulang menggunakan bahan kimia yang berpotensi merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Ketiga adalah mengurangi kualitas pakaian. Proses daur ulang tekstil mungkin mengurangi kualitas pakaian yang dapat menghasilkan produk dengan umur pakaian yang lebih pendek. Keempat adalah ketergantungan pada daur ulang. Ketergantungan terlalu besar pada daur ulang pakaian bekas dapat mengaburkan perlunya mengurangi konsumsi pakaian baru. Lalu yang terakhir adalah kesulitan dalam proses daur ulang. Beberapa jenis tekstil sulit didaur ulang karena bahan yang digunakan, sehingga mungkin tidak semua pakaian dapat diolah ulang. Selanjutnya adalah yang pertama itu market size. Masalah limbah pakaian bekas adalah masalah yang dihadapi oleh banyak orang dan dampaknya meluas secara global. Berikut adalah beberapa alasan mengapa masalah ini memengaruhi banyak orang. Yang pertama adalah budaya konsumsi. Banyak masyarakat, terutama di negara maju, telah mengadopsi budaya konsumsi yang berorientasi pada mode dan tren baru. Ini mendorong konsumen untuk sering membeli pakaian baru dan membuang pakaian lama, yang kemudian berkontribusi pada masalah limbah pakaian bekas. Yang kedua adalah kemudahan membeli pakaian. Dengan perkembangan perdagangan elektronik atau e-commerce dan kemudahan berbelanja online, semakin mudah bagi konsumen untuk membeli pakaian baru dengan cepat dan tanpa banyak pertimbangan. Yang ketiga adalah tren mode cepat berubah. Tren mode yang cepat berubah mendorong konsumen untuk selalu mengikuti tren terbaru yang seringkali mengakibatkan pakaian lama diabaikan dan dibuang. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran. Meskipun ada peningkatan kesadaran tentang keberlanjutan, masih banyak orang yang tidak sepenuhnya menyadari dampak lingkungan dari limbah pakaian bekas dan cara mengelolanya secara lebih berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah industri fast fashion. Model bisnis fast fashion yang menghasilkan pakaian cepat dan murah seringkali mengakibatkan pakaian menjadi usang dengan cepat, kemudian mendorong konsumen untuk sering membeli pakaian baru. Dua, ada pain intensity. Dan industri fashion berdampak buruk bagi lingkungan. Menurut analisis dari Fashion Insider, produksi fashion menyumbang 10% dari total emisi karbon global. Industri fashion dan pakaian sumber air dalam jumlah besar sekaligus mencemari sungai. Di sisi lain, 85% dari semua produk tekstil yang tidak terpakai dibuang ke tempat pembuangan setiap tahunnya. Bahkan mencuci pakaian melepaskan 500.000 ton serat mikro ke laut setiap tahunnya, setara dengan 50 miliar botol plastik. Industri fashion adalah industri terbesar kedua di dunia mengonsumsi air. Industri ini membutuhkan sekitar 2.649 liter air untuk memproduksi satu kemeja katun dan 7.570 liter air untuk memproduksi celana jeans. Bisnis insider juga sering dibuang ke selokan, sungai atau sungai. Versi bagi merujuk pada upaya atau solusi kurang optimal dalam mengelola atau memproses limbah pakaian bekas. Ini bisa mencakup tindakan atau metode yang tidak efisien, tidak berkelanjutan, atau tidak memenuhi standar terbaik dalam meminimalkan dampak lingkungan dari limbah pakaian bekas. Contohnya penguburan limbah, pembakaran limbah, penggunaan bahan kimia berbahaya, tidak mendaur ulang dengan efektif,
Solusi versi bagi ini mungkin digunakan dalam situasi di mana tidak ada infrastruktur yang memadai atau ketika tekanan waktu dan sumber daya terbatas. Namun, dalam mendaur ulang atau mendaur ulang dengan cara lebih berkelanjutan, sangat diinginkan dan perlu untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Tiga, existing alternative. Tentu saja masalah limbah pakaian bekas dapat diselesaikan dengan berbagai cara kreatif. Beberapa solusi lain yang mungkin berguna dalam konteks ini, yaitu termasuk satu, mendaur ulang. Pakaian yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dapat didaur ulang menjadi barang-barang lain, seperti tas, selimut, atau bahan kerajinan. Yang kedua ada rework, menjadi pakaian dengan desain yang modern agar bisa digunakan kembali. Ketika mencoba memperkenalkan solusi yang melibatkan perubahan kebiasaan, seperti rework pakaian bekas, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu ada kesadaran. Kesadaran tentang masalah dengan manfaat solusi kami adalah langkah awal. Apanya edukasi dan informasi yang efektif dapat membantu orang memahami mengapa rework pakaian bekas penting. Yang kedua, ada kemudahan. Pastikan solusi mudah diakses dan digunakan. Semakin mudah dan praktis solusi tersebut, semakin besar kemungkinan orang akan mengadopsinya. Yang ketiga, ada motivasi, menentukan insentif atau alasan yang dapat memotivasi orang untuk mengadopsi kebiasaan baru. Ini bisa berupa manfaat finansial, keberlanjutan, gaya hidup yang lebih berkelanjutan, atau kontribusi kepada komunitas. Yang keempat, ada pengaruh sosial. Pengaruh dari teman, keluarga, dan komunitas dapat berpengaruh jika orang melihat orang lain mengadopsi solusi kami. Mereka mungkin lebih cenderung mengikutinya. Yang kelima, ada kontinuitas. Kebiasaan baru memerlukan waktu untuk berkembang. Penting untuk mendukung dan mempromosikan solusi Anda seiring waktu. Keempat, ada will people pay to have this problem solved. Masyarakat bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah limbah pakaian bekas, tapi apakah mereka harus membayar tambahan untuk itu? Akan bergantung pada berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, praktik industri, dan preferensi konsumen. Beberapa cara masyarakat dapat berpartisipasi termasuk yang pertama, pembelian produk berkelanjutan. Yang konsumen dapat memiliki untuk membeli pakaian yang lebih berkelanjutan, meskipun ini mungkin memerlukan biaya tambahan. Ia mendukung produsen yang memprioritaskan praktik produksi berkelanjutan. Yang kedua, ada daur ulang dan donasi. Masyarakat dapat mendukung praktik daur ulang dan donasi pakaian bekas yang bisa mengurangi limbah dan tidak selalu memerlukan biaya tambahan. Yang ketiga, ada partisipasi dalam kampanye sosial. Mengambil bagian dalam kampanye yang mengadvokasi untuk perubahan di industri fashion dan perilaku konsumen bisa menjadi cara untuk berkontribusi atau membayar lebih. Selanjutnya ada will they pay me to solve this problem for them. Jadi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan orang membayar Anda adalah yang pertama ada kualitas dan kreativitas, reputasi dan portofolio, nilai tambah, pasar dan permintaan, strategi pemasaran, dan harga yang wajar. Selanjutnya ada kecintaan, di mana solusi untuk rework pakaian bekas bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi beberapa orang, terutama mereka yang peduli tentang keberlanjutan ekonomi atau gaya pribadi mereka. Beberapa alasan mengapa seseorang mungkin merasa sulit untuk hidup tanpa solusi rework pakaian bekas termasuk yang pertama ada keberlanjutan bagi mereka yang peduli tentang lingkungan dan berusaha untuk mengurangi dampak industri fashion terhadap planet ini. Rework pakaian bekas adalah solusi yang sangat penting. Kemudian yang kedua ada gaya pribadi, di mana beberapa individu merasa bahwa rework pakaian bekas memungkinkan mereka untuk mengekspresikan gaya pribadi mereka dengan cara yang unik. Kemudian yang ketiga ada ekonomi, di mana rework pakaian bekas juga dapat menjadi solusi ekonomis dengan memperbaiki atau mengubah pakaian yang sudah ada. Namun penting juga diingat bahwa tidak semua orang memiliki pandangan. Beberapa orang mungkin merasa bahwa solusi ini tidak begitu penting dalam hidup mereka. Selanjutnya, akankah mereka
keluar dan memberitahu semua temannya tentang solusi saya. Jadi kemungkinan besar seseorang akan memberitahu temannya tergantung pada jumlah faktor seperti kepuasan pelanggan, pengalaman mereka dengan produk atau layanan kami, dan beberapa mereka merasakan secara pribadi. Ini beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi ada kualitas produk dan layanan, pengalaman pelanggan, nilai tambah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nisrina. Yang pertama, yang pertama adalah mengapa. Jelaskan mengapa Anda ingin menekuni ide bisnis ini. Kami ingin menekuni ide bisnis ini agar limbah pakaian bekas tidak menumpuk sehingga merusak lingkungan. Rework pakaian membantu mengurangi limbah tekstil dan mendukung konsep keberlanjutan dengan memperbaiki, mengubah, atau meng-upcycle pakaian bekas. Sehingga kita berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Lalu yang selanjutnya adalah berikan penjelasan singkat tentang apa yang dilakukan pada usaha Anda. Usaha rework pakaian bekas melibatkan proses mengubah, memperbaiki, dan mengupcycle pakaian bekas untuk menciptakan pakaian yang baru, unik, atau meningkatkan. Kita melakukan modifikasi desain, mengubah desain atau gaya pakaian dengan menambah detail, menghilangkan bagian tertentu, atau mengubah potongan pakaian. Upcycling, menggunakan pakaian bekas untuk menciptakan pakaian baru dengan cara yang kreatif. Misalnya, mengubah gaun lama menjadi rompi atau rok. Penggabungan bahan, menggabungkan berbagai pakaian bekas untuk menciptakan pakaian yang unik, seperti mengkombinasikan kemeja dengan kain tenun. Selanjutnya adalah jelaskan bagaimana usaha Anda memecahkan masalah dan menghasilkan pendapatan. Yang pertama adalah pemahaman masalah. Lalu yang kedua adalah penelitian pasar. Yang ketiga adalah kreativitas dalam desain. Yang keempat adalah pilihan produk. Kelima ada pengolahan dan perbaikan. Nomor adalah branding dan pemasaran. Ketujuh pilihan harga. Nomor 8 keberlanjutan. Dan terakhir adalah evaluasi dan pertumbuhan. Salah satunya adalah pengolahan dan perbaikan. Cara kami dalam mengatasi masalah dengan pengolahan dan perbaikan adalah dengan mengolah bahan-bahan pakaian bekas menjadi pakaian baru dengan cara memodifikasinya atau mengkreasikannya menjadi pakaian yang baru. Yang selanjutnya adalah wawancara masalah dan hasil survei. Yang pertama adalah berapa banyak pelanggan yang Anda wawancarai. Jumlah pelanggan yang diwawancarai dalam bisnis rework pakaian bekas bervariasi, tergantung pada tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah bagaimana cara wawancaranya. Kami melakukan wawancara kepada pelanggan secara langsung saat mereka berbelanja di toko. Kami juga menyediakan survei kepuasan pelanggan melalui G-Form. Lalu yang ketiga adalah berapa banyak dari mereka yang setuju bahwa hal ini merupakan masalah yang menginginkan solusi. Sebagian besar mereka setuju dengan masalah limbah pakaian bekas sehingga memerlukan solusi seperti usaha yang kami buat, yaitu rework pakaian. Yang keempat adalah berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan solusi baru. Yang pertama adalah beberapa pelanggan menilai produk dan pelayanan kami dengan nilai yang cukup memuaskan untuk usaha kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabian. Market size estimation. Yang pertama, kami memerlukan jumlah pelanggan dalam bisnis sekitar 80 ke 100. Dan produk yang kami buat untuk berbagai kalangan dan generasi. Harga dari produk yang kami jual juga bervariasi tergantung berapa model dan bahan produk tersebut. Kedua, ambil target pasar Anda, SAM dalam tem tersebut. Ini bervariasi tergantung pada geografi dan faktor logistik lainnya. Tentukan potensi penetrasi target pasar Anda. Ini adalah
porsi pasar yang dapat Anda saingi secara wajar. Target pasar dari produk kami adalah sebagai berikut. Penggemar model berkelanjutan, masyarakat lokal, dan pasar niche. Demografisnya, semua jenis umur dan semua jenis kelamin. Geografisnya, daerah Jabodetabek. Yang ketiga, tingkat penetrasi bisnis reward pakaian bekas akan sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor termasuk lokasi, usaha pemasaran, kualitas produk, serta faktor-faktor eksternal seperti kesadaran lingkungan dan tren konsumen, harga dan strategi pemasaran. Apa saja yang Anda tawarkan yang membuat pelanggan senang? Kami menawarkan berbagai macam model fashion yang unik seperti baju, tas, celana, topi, dan lain sebagainya. Lalu, apa produk layanan yang Anda tawarkan? Itu ada produk fashion yang seperti baju, celana, dan lainnya. Lalu ada fitur penawaran yang mana meringankan penderitaan pelanggan. Kami menawarkan kualitas produk yang tinggi, harga terjangkau, memberikan program diskon, serta pengembalian barang ketika tidak sesuai. Apa tindakan yang ketika menghadapi masalah? Kontak dengan pelayanan pelanggan, mengajukan keluhan, dan pengembalian produk. Lalu apa saja penderitaan lain ketika menghadapi hal tersebut? Ketidakpuasan, rasa cemas, frustasi, ketidakpastian emosional, dan ketidaknyamanan. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama itu deskripsikan solusi. Jadi kami menawarkan produk fashion reward. Rincian penawaran kami sebagai berikut, yaitu ada pertama produk fashion yang dibuat dengan menggunakan pakaian bekas atau kain sisa. Yang kedua ada jasa membuat ulang atau memodifikasi pakaian dengan menggunakan pakaian bekas. Kemudian yang ketiga ada sebagian hasil penjualan akan didonasikan untuk kegiatan sosial. Selanjutnya ada keuntungan dari solusi tersebut. Yang pertama dapat membantu untuk mengurangi jumlah limbah pakaian. Yang kedua trendy. Yang ketiga dapat menjadi sarana untuk menyalurkan kreativitas. Yang keempat dapat menjadi perantara untuk kontribusi dalam kegiatan sosial. Selanjutnya adalah competition analysis. Competition analysis sendiri terdiri dari beberapa kompetitor. Di sini terdiri dari 4 kompetitor. Yang pertama adalah kompetitor pertama dengan produk crew neck rework dengan harga kisaran 200-300 ribu. Dengan branding channels menggunakan sosial media dan e-commerce. Lalu packaging itu simple, hanya menggunakan packaging dari kardus dan ditutup yang berbentuk kotak. Lalu dengan market review-nya itu terjual lebih dari 10.000 produk. Jumlah pengikut di e-commerce 26,4 ribu dan dengan penilaian 48,5. Lalu untuk UVP-nya model yang unik dengan menggabungkan warna-warna yang kontras. Selanjutnya adalah kompetitor kedua dengan produk t-shirt rework dengan harga kisaran 69-125 ribu. Branding channels juga melalui sosial media dan e-commerce. Lalu packagingnya untuk kompetitor kedua ini packagingnya lebih well prepare karena terdapat freebies. Freebies itu semacam hadiah kecil yang terdapat di dalam packaging tersebut. Untuk market review-nya terjual lebih dari 1.500 produk dan dengan pengikut 21.000 di Instagram dan dengan penilaian 4,8 dari 5 di e-commerce. Lalu dengan UVP, merubah model bentuk baju dengan berbagai arah. Misalnya dengan memotongnya secara horizontal atau vertikal dengan menggabungkannya dengan baju-baju yang lain. Lalu kompetitor ketiga adalah produk hoodie rework. Harga kisaran 100-350 ribu. Branding channels juga melalui sosial media dan e-commerce. Packaging simple, hanya menggunakan plastik untuk baju. Lalu market review-nya itu terjual lebih dari 100 produk. Jumlah pengikut di e-commerce 1,7 ribu dan dengan penilaian 4,7 dari 5. Untuk UVP-nya memiliki lebih dari 5 produk dengan desain yang sama. Kompetitor yang keempat
dengan produk denim rework dengan harga kisaran 150.000 sampai 549.000. Branding channel yaitu melalui sosial media, e-commerce, dan booth at the event. Packagingnya itu simple. Market review-nya itu terjual lebih dari 300 produk, belum terhitung dengan penjualan secara langsung. Jumlah pengikut 61.000 di Instagram. Untuk UVP-nya adalah merubah celana jeans menjadi baju, one set, atau topwear. Topwear itu adalah pakaian bagian atas. Lalu untuk usaha kami sendiri, produknya adalah clothing rework dengan harga kisaran 50.000 sampai 300.000. Branding channel-nya itu social media, e-commerce, dan offline store. Untuk packaging-nya itu unik atau well prepared. Untuk market review-nya kita belum dapat mengisi untuk market review karena kami belum menjalankan bisnis tersebut. Lalu untuk UVB-nya hanya terdapat beberapa produk untuk model tertentu. Dan customer bisa merequest atau membawa bahan sendiri. Lalu selanjutnya adalah team composition. Apa yang membuat kita menjadi tim yang baik untuk memecahkan masalah yang kita pilih? Menurut saya, kita dapat menjadi tim yang baik dalam memecahkan masalah adalah karena pada dasarnya kita memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Kita dapat memanfaatkan hal tersebut dengan cara menggabungkan pendapat masing-masing untuk mencari jalan tengah dalam sebuah permasalahan yang terjadi, lalu mengimplementasikan hasil diskusi untuk permasalahan tersebut. Sekian presentasi bisnis plan dari kelompok kami yaitu DNF Fashion. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.